Hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, melalui apa saja, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah sudah berkehendak, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Seperti kisah perjalanan Agustinus Christoffel Kainama dalam menjemput hidayah Allah. Siapa sangka, awal perjalanannya pergi ke Yerusalem untuk memperdalam Injil sebagai kecintaannya kepada Yesus, justru menjadi petunjuk untuk menjadi seorang Muslim. Bahkan, tidak hanya menjadi seorang Muslim yang biasa, tetapi ia menjadi ustadz. Setelah memeluk agama Islam, Agustinus Christoffel Kainama merubah namanya menjadi Ahmad Kainama, yang sekarang terkenal dengan sebutan Ustadz Kainama. Ia adalah pria keturunan Ambon yang seluruh keluarganya memeluk agama Kristen. Tidak ada Kainama yang menjadi Islam, ujarnya. Itulah yang menyebabkan ia tidak diakui lagi oleh keluarga besarnya baik di Ambon maupun yang tinggal di Tanjung Priok, Jakarta hingga kini, karena keputusannya memeluk Islam. Agustinus Christoffel Kainama menceritakan bahwa, keputusannya menjadi Muslim bukan karena ia mempelajari Al-Quran, melainkan karena ia memperdalam Injil sebagai kecintaannya kepada Yesus. Pada mulanya ia adalah seorang pendeta yang bertugas sejak 2005. Ia bahkan pernah ke Yerusalem hingga ke Leiden untuk kuliah jurusan liturgi teologi. Itu semua ia lakukan dengan biaya gratis yang ditanggung oleh Gereja Sebaot Bogor, gereja di mana ia bertugas menjadi pendeta. Sekolah teologinya dibiayai oleh gereja itu mulai dari S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, sampai menjadi orang sukses. Apa yang membuat ia berubah? Rupanya setelah ia mempelajari Injil, ia memahami Nabi Isa ternyata juga menjalankan puasa, sholat, disunat, wudu, tahajud dan bersedekah. Semua itu dilakukan pula oleh umat Islam, ujarnya. Saat sudah begitu dalam mengkaji Injil, ia malah memutuskan menjadi Muslim, karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Baginya itu adalah keputusan yang tepat. Apalagi sejak tahun 2000 pondasi keimanannya sebenarnya mulai runtuh lantaran ia memahami surat Yohanes 21 ayat 15 yang menjelaskan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Bagi beliau, Yesus seorang Tuhan seharusnya tidak makan, karena ia bukan manusia. Tapi dalam ayat tadi disebutkan Yesus makan. Akhirnya Kainama mengambil kesimpulan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ketika berangkat ke Yerusalem Kainama berniat untuk memperdalam keagamaannya. Tapi yang ditemukan dan dirasakannya berbeda. Kainama mengaku merasa menjadi orang asing di tempat yang disucikan itu. Kalau orang Muslim pergi ke Makkah atau Madinah, justru pulang ke rumah. Tapi saya yang seorang Kristen yang mempelajari tentang Yerusalem hingga mempelajari perjalanan dan lainnya, tapi sampai sana tempat suci bagi kita merasa asing. Ini yang saya rasakan, kata Kainama. Kainama menjelaskan ada salah satu potongan ayat di agama sebelumnya yang sama dengan surat Al-Ikhlas yakni, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Selain itu, dari gerakan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah gerakan sholat yang belum sempurna. Mulai dari mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, dan lainnya. Kemudian dalam salah satu potongan ayat yang menyebutkan sebuah kota yang tandus, tapi hidup yang tak lain adalah Mekah. Menurut Kainama, semua yang ada di dalam kitab Yahudi dijelaskan dan disempurnakan di dalam Al-Quran. Goyah ini goyah, ujar Kainama. Setelah apa yang dialaminya ini, Kainama akhirnya mantap memutuskan masuk Islam. Ia merasa bersyukur karena telah diberikan jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kesombongan juga dihilangkan oleh kasih sayang Islam. Saya hanya seseorang yang kepala batu yang dihancurkan oleh kasih sayangnya Allah, kelemah lembutan Islam, damai sejahteranya Islam.
Ukhuwah Islamiyah saya rasakan dipindahkannya oleh Allah dari kegelapan ke cahaya. Saya bukan siapa-siapa, jelas kain nama.